kamu nggak mau mati, mending pulang. Kata si jin itu. Kalau kamu nggak mau mati, mending pulang. Terus? Halo guys, kembali lagi di channel ILG21. Jadi pada video kali ini kita kedatangan salah seorang narasumber kita yang katanya dulu dia pernah menjadi seorang dukun. Dan dia pensiun gara-gara sering diganggu sama makhluk-makhluk astral yang pernah dia keluarin dari tubuh pasiennya. Bener gak, Bang? Iya, bener Kita sih langsung saja ke narasumber kita, Bang Ramadhani. Bener gak sih Abang itu pernah menjadi seorang dukun pas Abang itu masih kuliah di Mataram? Bisa diceritain nggak gimana kronologinya Mas bisa jadi seorang dukun? Ya, kok bisa jadi dukun gitu kan tiba-tiba. Jadi gini ceritanya, awalnya itu ketidaksengajaan ya, atau keterpaksaan. Dalam arti awalnya itu saya kan cuma sekedar main ke kos salah seorang teman saya yang kebetulan waktu itu mereka itu kan kayak bareng cowok sama cewek. Cuma di sana kan ada gate-nya, istilahnya ada gate. Ada pembatasnya. Ada pembatasan. Ada pembatas antara ini kos cowok dan di sebelahnya kos cewek. Nah, kebetulan di sana itu saya lagi ngerjain tugas, Bang. Nah, setelahnya itu nggak lama, sekitar jam 11 malam, tiba-tiba ada yang teriak. Kirain kayak apa sih? Kirain orang lagi biasalah bertengkar mungkin sama pacarnya atau apalah. Nah, tahu-taunya teman saya dicariin nih sama itu, sama yang tempat suara tadi tuh. Katanya dia nanya di sini ada yang nggak bisa ngobatin apa sih orang kesurupan gitu kan. Akhirnya saya diam dulu nih karena emang pada dasarnya waktu itu saya nggak punya basic apapun. Emang nggak bisa. Ya, emang nggak bisa, nggak ada doa apa sih gitu kan. Akhirnya datanglah ada ternyata ada kayak seorang paranormal yang datang nih dan coba dukun. Dukun lah ditelepon sama yang ini teman yang kesurupan itu kan. Akhirnya datang. Awalnya mereka ya udah sih ngobat gitu tapi nggak sembuh. Terus akhirnya dia mutusin manggil Bang Rama gitu. Belum ini dipanggil. Dari awal saya udah disuruh sih sama teman saya. Tapi karena Bang Rama kan gini, karena punya basic gitu. Karena kan gini, pada dasarnya kalau di bagian Mataram itu kalau kita kayak dari Jerowaru itu pasti kayak dia ngira kamu itu bisa loh gini jadi paranormal lah dan segala macemnya gitu. Karena nggak tahu juga, saya juga nggak berani dong besar-besarin nama Jerowaru. Tapi Allahu alam sih, saya juga nggak tahu kok bisa dia hanya nyuruh saya sekedar, sedangkan saya ini emang nggak memiliki. Terus Bang Rama gitu mau gitu ngobatin si cewek itu. Lanjut cerita, sebenarnya awalnya saya nggak mau, tetapi karena dipaksa, saya juga jadi nggak enak. Saya juga kan di sana cuma numpang gitu kan, ngerjain tugas ya. Jadi mau nggak mau ya udah sih, saya nyoba. Awalnya saya konsultasikan dulu. Kebetulan saya kan memiliki guru nih, guru guru ngaji lah, nggak guru biasa. Di rumah? Ya di rumah, saya konsultasikan gimana. Nah si guru saya ini kan cuma bilang ya udah coba pakai ayat ini, cuma pakai surat An-Nas, Al-Falaq sama Al-Ikhlas saja. Nggak dibacain di air gitu? Waktu itu saya cuma disuruh ya udah kamu bacain di air terus kayak kamu usap ini mukanya gitu kan. Kalau emang kamu memiliki basic, wajib itu si cewek itu pasti sembuh sih. Itu kata guru saya. Karena emang pada dasarnya kamu itu memiliki basic, katanya. Itu Allahu alam ya, saya nggak tahu. Itu mungkin yang dilihat dari saya kan. Mungkin Bang Rama waktu itu masih suci mungkin kan. Nggak tahu sih. Nah, lanjut cerita ya bener sih. Ya pas saya masuk itu kan, awalnya nggak ada sih yang percaya bahwa saya emang bisa sih orang ini gitu nyembuhin apa enggak gitu kan. Karena kan dilihat dari penampilan juga biasa-biasa gitu kan. Kayak nggak jauh lah dari paranormal. Nggak pantas lah dari paranormal. Ya udah, singkat cerita saya coba gitu kan, saya mantrain air, bismillah bla 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 bla. Nah, saya kayak ini airnya itu saya taruh kan ke tangan, langsung saya usap wajah dan bagian ininya. Bagian apa sih ini namanya? Ubun-ubun. Ya ubun-ubunnya. Nah,
Setelahnya itu kan dia teriak nih, teriak, dan saya paksa minum. Dan alhamdulillah jaraknya 10 detik gitu langsung pingsan. Itu saya juga heran kok bisa gitu kan. Padahal kan cuma dibacain Iya. surat apa tadi? Surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Sama An-Nas. Udah itu doang. Temen Ya, selawat satu sih. Buat teman-teman di rumah ya bisa dicoba ya, kalau ada tetangganya mungkin yang kesurupan cukup dibacain ayat yang tadi disebutin Iya. sama Bang Ramaja. Karena pada awalnya juga saya juga ragu sama diri saya sendiri, apakah bisa loh? Oh ternyata bisa. Nah setelah itu saya konsultasikan kan ke orang tua, kok bisa gini bla 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 bla. Sedangkan orang yang pakai ayat besar panjang terus ini udah mantra-mantra yang dalam-dalam tapi kok nggak bisa Kok nggak keluar. bisa sembuh gitu kan, sedangkan saya yang pakai Al-Falaq dan bla 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 Kok bisa? kok bisa sembuh? Akhirnya ya udah sih saya konsultasikan. Pertama saya konsultasikan ke guru sih. Ke guru ngajinya. Ke guru ngaji. Itu kita boleh sebut nama nggak sih? Oh, jangan sih. Enggak Enggak, enggak boleh ya. Enggak usah sebut. Enggak ada nama di sini yang boleh disebut. Cuma sebatas itu doang Nah, kan. kalau guru ngaji ya guru ngaji, kalau orang tua ya orang tua gitu. Ya lanjut, Bang. Nah, akhirnya saya konsultasikan kan, kok bisa gini bla 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 bla. Nah, guru saya bilang, kamu itu memiliki basic pada dasarnya gitu kan. Kamu itu kayak bidangnya, kemampuanmu emang di situ. Nah, guru saya ini kan suruh saya untuk nerusin bidang itu. Nah, setelahnya itu saya konsultasikan ke orang Ke tua. orang tua ya. Harusnya orang tua terlebih dahulu kan. Iya. Tetapi karena kecanggung kan. Pasti canggung lah. Canggung dong. Canggung ngomong, ya udah sih konsultasi ke guru baru ke orang tua waktu itu. Setelah saya konsultasikan ke orang tua bilang, emang darah keturunan kita itu emang kayak gitu. Oh ternyata di sana saya tahu bahwa dari kakek apa sih namanya di atas Buyut. kakek, dari buyut sampai kakek sampai orang tua, emang dari keturunan paranormal. Basicnya dari ke situ sih. Dari dapat basic itu dari Iya. mungkin dari almarhum kakeknya mungkin Iya. kan dari Emang orang nggak heran sih kalau keluarga sekeliling itu kalau misalkan nih saya nerusin jadi paranormal, nggak ada yang heran karena emang kakek saya itu udah terkenal loh jadi paranormal. gitu. Ya jadi saya nggak heran, oh ternyata ini loh, ternyata saya memiliki basic gitu. Akhirnya tetapi yang di sana itu saya dilarang keras sama orang tua. Yang Karena cowok. Itu Allahu alam ya, karena bapak saya cuma bilang kalau kamu mau jadi belian itu lebih baik jangan, karena saya sudah niatin diri buat untuk ilmu itu sampai saya Diputusin gitu. diputusin sampai dia nggak boleh ke bawah. Makanya saya minta mantra-mantra nggak dikasih. Padahal itu banyak sekali loh, itu dari papu saya itu banyak sekali mantra-mantra yang kayak gitu. Nah terus selama Bang Rama menggeluti dunia paranormal itu, Bang Rama pernah nggak ngalamin yang namanya didatengin mungkin atau diganggu sama makhluk-makhluk yang Ya makhluk tanda halus kutip lah yang- kan. ya. Nah itu maksudnya kayak gini kan, itu salah satu resiko sih. iya sih. Makanya kemarin orang tua saya bilang resikonya itu terlalu tinggi, nanti itu bisa ke nyawa gitu kan, makanya saya dilarang. Nah ini awal loh, ini awal Baru aja pembuka. udah dilarang kan. Nah tahu-taunya gara-gara saya ngobatin satu orang ini, berita tersebar dari mulut ke mulut. Kota Mataram atau Nggak tahu sih Allahu a'lam, mungkin dari mulut ke mulut, mungkin satu orang ke dua orang, tiga orang kayak gitu kan. Akhirnya ada yang kesurupan lagi. Bang Rama dipanggil gitu. Nggak, ntar dulu. Nah akhirnya kok dia maksudnya kan ada panggilan nomor baru nih, nomor baru. Saya nggak kenal loh sama orangnya gitu kan. Tiba-tiba nelpon. Ini ada teman saya kesurupan lah. Kok telepon saya gitu kan? Halnya apa gitu kan. Nah saya Orang nanya, juga bingung kok- kan, pasti bingung. Ya kok mbaknya telepon saya gitu kan. Saya juga heran. Oh ternyata temennya yang kasih tahu, katanya Bang Rama ini pernah ngobatin salah temen saya, katanya sembuh. Karena ini teman saya ini sakit udah lama. Dia sakit udah lama kayaknya. Kayak dilepasin gitu sih sama pacarnya kalau nggak mantannya. Lupa saya lupa itu. Berarti itu dikirimin ya? Ya, Maksudnya kayak sejenis dikirimin. jin kiriman mungkin dipaket atau lewat JNE mungkin kan. Ini pasien yang kedua ini udah banyak sih yang ngobat, udah banyak yang ngobat, tetapi nggak sembuh-sembuh.
Ini bukan saya bukan saya mau meninggikan diri, emang itu Bukan real. maksud menggurui atau gimana ya? Bukan bermaksud menggurui. Ini emang kenyataannya Realnya kayak gitu kan? Realnya kayak gitu. Kalau emang nggak percaya, tanya langsung lah. Maksudnya nomornya masih loh. Sama pasiennya itu. Sama orang yang nelponin saya buat ngobatin itu. Nah terus Itu ada Bang sih. Rama pas ditelepon itu Bang Ramanya datang nggak? Itu awalnya saya menolak sih karena karena orang tua kan yang melarang, sama guru juga ngelarang. Tetapi nih ada tetapi waktu itu saya dijanjiin loh. Masalahnya dia bilang ginilah bang, supaya kita sama-sama enak gitu kan. Nanti rokok, nanti kalau emang ada selawat gitu, karena kita hidup di Mataram juga miskin. Jadi Malum anak kos. Iya, kita kan, juga di akhir minggu biasanya kan makan Nah, mie pada gitu kan. pada malam itu pun malam Sabtu, itu waktu kosong banget. Iya. Di situ saya uang udah nggak ada kan. Akhirnya ya ini kita ya maksudnya mikir kan. Ya udah Pastilah. kita coba-coba aja kan. Daripada mati kan. Akhirnya ya udah sih. Ya, saya sanggupin kan. Diiyain gitu. Ya diiyain, itu pun kosnya nih di apa sih anjir? Batu Dawe, Enggak. Nih. Pejeruk, Ini kan Kalijaya. kampus 2, kampus 1 UIN. Kampus 1 UIN, di sebelahnya Gomong. Di Gomong, terus di sana ada bagian kalau kita masuk Gomong itu kan, ada kos-kosan Bali di sana. Misalkan Oh Gomong. iya, iya. Nah, di Pokoknya situ. itu dah Nah, di situ. tempatnya. Di situ udah tempatnya. Nah, waktu itu saya juga lah kok kosnya Bali, kirain apa sih? Kos-kos biasa lah kan. Kos Islam lah kos gitu Islam kan. lah kan, bahasa kerennya kos Islam lah. Iya. Ini kok kos Bali, pantesan. Dalam hati gue bilang, kok ini kos Bali. Ini udah firasat apa? Udah merasa nggak enak perasaan gitu. saya udah nggak enak sih, sumpah. Waktu itu dari awal saya pergi itu emang perasaan saya udah nggak enak. Mending jangan. Kata hati saya mengatakan, mending Baliklah jangan. pulang gitu kan. Pulang aja dan nggak boleh sih. Lebih baik kamu pulang, jangan ikut campur kan. Tetapi karena keadaan waktu itu yang Keadaan memaksakan. ekonomi yang mendesak. keadaan ekonomi yang mendesak, dan akhirnya ya udah sih Terpaksa. terpaksa. Itu pun saya bawa teman satu cowok, teman kelas saya itu kan tadi nggak boleh sebut nama kan. Ya udah, hei teman saya, dia pasti ingat kok. Kalau nonton ini pasti ingat. Kalau nonton komen ya. Pasti ingat kok orangnya. Ya lanjut Bang. Nah, akhirnya saya datang. Pas saya datang pertama bener sih, rokok dikasih kan, waktu itu 1 bungkus, terus dibeliin minuman. Seingat saya Pokari sih, Pokari. Ada Terus uangnya ada juga. jajan. Belum kita uang ini, belum. Diamplopin gitu. Belum sih, itu kan nanti itu. Nah terus Ini Bang? kan ini cerita awal. Nah, akhirnya kan pas kita nyampe situ kan, ya udah ngerokok dulu. Santai-santai dulu. Santai. Kita lihat rasanya teriak-teriak, banyak orang yang bacain Yasin, banyak juga di sana tabib-tabib lah istilahnya yang banyak kan. Tabib-tabib senior Nah, lah. senior Yang daripada jam saya. terbangnya sudah jauh lebih tinggi dari Bang Rama sendiri kan. Emang udah pengalaman sih. Ya lanjut Bang. Nah, setelah itu pas saya datang ini kan, berarti tabib-tabibnya duduk rapi. Karena yang cewek kesurupan ini dalam kos kan, sambil dibacain Yasin Di sama dalam temen-temennya. kamar, di dalam Di sebuah dalam- ruangan gitu. Ya, di dalam kos sedang dibacain Yasin sama cewek-cewek. Nah, pas saya datang, selesai saya ngerokok di bawah nih. Kan kosnya itu lantai 2. Lantai 2. Oh si cewek ada di atas gitu. Di Pasti atas. pasien maksudnya. Banyak juga tabibnya kan di atas, di bawah. Rame pokoknya kosnya karena si cewek ini emang udah dari dulu. Udah lama gitu. Udah lama kenal sih. Nah habis itu Habis itu pas selesai kan, selesai jamuan, ngerokok, minum dan segala macem, langsung saya naik kan. Tiba-tiba banyak nih tepuk tangan, sumpah tepuk tangan, bilang belian bajang itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu bahasa tabib, dukun muda. dukun muda, yang memang mereka juga heran, bingung, saya juga bingung. Pasti kayak mereka itu mikir ini belian apa enggak sih, karena yang Penampilannya biasa. bisa dibilang gaul lah gitu kan, Gaul kayak emang. anak muda zaman Ya, sekarang. anak-anak biasa lah, anak-anak Anak keren muda lah. nggak pernah kayak berpenampilan kayak tabib itu, enggak sih. Iya, Nah, terus? biasa-biasa aja. Singkat cerita mah. Singkat cerita, ya udah saya masuk kan. Pas saya masuk itu auranya udah nggak enak sih. Auranya udah beda kayak auranya udah nggak enak sih. beda Karena, sama yang di luar kan. Di dalam kan lagi rame juga orang baca Yasin. Dan itu spontan sih. Saya bilang yang baca Yasin coba keluar dulu, gitu kan. Itu spontan, sumpah itu spontan. Kayak dikendaliin Kayak, gitu kan. Kayak dikendaliin gitu kan. Ya udah kamu
yang baca Yasin coba bentar keluar, coba saya kayak mau berinteraksi gitu kan. Ya udah pas berhadapan dia duduk nih. Awalnya jinnya ini ngomong, kamu balik pulang, dia bilang suruh saya pulang. Langsung interaksikan. Kalau memang ada sih doanya buat interaksi itu ada. Kalau mau dibacakan, nggak bisa ya? Nggak boleh. Memang ada sih, ada di apa sih? Pokoknya di Al-Quran ada sepotong ayat, emang harus kita, kalau gitu kita bisikin di telinganya itu kita dapat berkomunikasi. Kalau mau tahu ayatnya apa nanti bisa DM Bang Dani lewat IG-nya ya. Nanti kita tulisin di kolom deskripsi. Nah, akhirnya lanjut Bang. Dia suruh saya balik. Kamu masih muda, kamu masih ini bla bla. Terus jinnya itu bilang, kamu itu belum wudu. Bener, waktu itu saya belum wudu. Bener sekali. Ya udah, saya sempetin diri wudu dulu di kelas itu. Pas wudu, saya bacain lagi kan ayat. Ya ayat biasa sih, sumpah ayat biasa, paling ayat kursi. Itu saya bacakan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Itu tiga kali. Yang lumrah lah kan, semua umat Islam pasti tahu lah itu kan. Selawat 3 kali itu. Tapi selawatnya itu jangan pakai napas sih. Itu kalau jangan pakai napas maksudnya? Itu satu kali tarikan napas gitu. Satu kali tarikan napas pas baca selawat itu jangan anu sih. Jangan napas gitu. Oh, jangan keluarin napas, ditahan gitu. Nah, mungkin ada teman-teman nanti yang di luar sana mungkin nggak ada belian sama sekali kan. Bisa dipraktekin gitu kan. Mungkin cuma buat pencegahan atau ya gitulah. Nah, awalnya ini yang saya bingungin. Pertama itu jinnya itu kan normal aja nih, kayak jin biasa lah. Jin nggak kuat gitu, jin biasa lah. Jin bawah lah. Jin miskin. Ya kelas ya bawah jin lah. Keluar nih. Iya. Pas saya bacain ini bla 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 bla. Saya masukin air minum kan ke anunya, terus ini di pergelangan kaki biasanya. Ini saya dapat di orang tua sih. Kalau di sini di pergelangan kaki. Ini kalau ada kunci ada sih. Kunci motor. Kunci motor kalau bisa ngobatin itu. Ya ini ada Bang. Ya ini ada Bang. Ini juga ada Bang. Nah ini kita bacakan di sini Bang. Kita bacakan di sini. Misalkan ini ilmu ya. Ini ilmu mahal sih sebenarnya. Yeah. Cuma di channel ini saya kasih loh. Ini di channel ini gue kasih loh. Iya. Nah, ini bacakan misalkan ayat kursi. Bisa 1 kali, bisa 3 kali. Tapi kalau memang bisa tanpa napas itu bisa sih. Tapi jarang sih orang yang bisa. 1 kali tarikan napas selesai semua. 1 kali atau enggak 3 kali. Kalau memang nggak bisa tarikan napas 1 kali, ini bacakan 3 kali. Ditarik di ininya, kaki jempol. Yang misalkan ini jempol kaki kan ini. Nah di tengah-tengahnya. Jangan di sini. Oh dijepit di sini. Jangan di dalamnya, tapi di ini. Pas di ujung ujung jempol kaki sama apa sih jari apa sih namanya nih? Bodo amat lah, jari bodo amat. Ya jari bodo amat. Nah itu kan akhirnya teriak nih, teriak pingsan. Nah pingsannya itu setelah dia bangun tiba-tiba itu Allahu alam, saya juga kaget tiba-tiba kayak dia nari khas Bali, sumpah. Kok nari khas Bali anjing. Kok saya jadi merinding ngebayangin orang nari kesurupan nari. Iya. Dan di dalam kamar itu nggak ada yang pegang. Yang di dalam kamar itu cuma 3 orang, 4 orang sama teman cewek 1. Saya sama teman saya cowok, dia sama teman cewek. Nah si teman cowok saya ini yang megang tangan sebelah, yang si cewek pegang tangan sebelah. Nah saya fokus bacain. Tiba-tiba sumpah demi enggak berani sih, terlalu sumpah juga kan. Ya emang kalau nggak percaya saya bisa buktiin sih. Nah awalnya itu langsung kayak gini, tiba-tiba nari. Tangannya itu yang kiri kanan yang dipegang itu lepas, sumpah lepas. Dia nari saking kuatnya dia ngamuk. Tiba-tiba ingat 1 kata yang dia bilang itu yang masih saya ingat sampai sekarang. Katanya si jinnya itu. Tiba-tiba dia ngomong di depan mata saya. Karena kayak dia mau gigit, tapi karena saya tetap istighfar jadi dia kayak kepental gitu kan. Nggak bisa nyentuh. Akhirnya dia ngomong, kalau kamu ini yang saya ingat sampai sekarang, kalau kamu nggak mau mati mending pulang. Kata si jin itu. Kalau kamu nggak mau mati mending pulang. Terus saya spontan keringet dingin. Ini saya bukan sombong ya. Iya. Saya juga orang penakut. Awal itu kalau hati nurani saya udah sampai kos anjing, sudah lari.
sumpah lari. Kayak kita juga manusia kan pasti punya rasa takut lah sama yang gitu-gituan. Tetapi karena awalnya di sana rame juga, harga diri juga dong. Iya dong, laki cowok masa kabur. Jadi mau nggak mau saya harus hadapin gitu kan. Saya lawan, saya cuma bilang mati dan hidupnya seseorang itu di tangan Tuhan. Dengan pikiran yang udah nyampe kos. Pikiran yang udah nyampe kos. Nah, saya memberanikan diri buat ngomong gitu sih. Nah, terus lanjut, Bang. Akhirnya saya kayak spontan nepuk jidat Keningnya. Kening sih. Keningnya, akhirnya saya bacakan ayat kursi juga di sana. Langsung sambil tidurin dan alhamdulillah di sana tidur. Nah, setelahnya itu aman kan? Semuanya kayak terkendali lah. Hawanya tiba-tiba berubah. Enggak lagi ngamuk kan? Lemas dah. Semua orang di sana heran, ternyata bisa loh. Kirain tadi bla bla, banyak loh yang ngeremehin saya waktu itu. Kirain saya nggak percaya lah. Nggak percaya bahwa saya itu bisa ngobatin. Mungkin karena lihat penampilannya Bang Rama kan yang kayak gitu. Saya juga heran. Nah, habis itu si pasiennya. Nah, si pasiennya ini kan tidur sambil kayak lesu lah, lelah juga nggak tahu. Pokoknya kayak emang kayak habis kerja lama lah gitu kan. Lah cuma air aja kayak dibawain air gitu kan, dirawat sama teman-temannya. Ini cerita yang ini belum selesai sampai di sini sih. Cerita saya diancam tadi itu enggak. Ternyata berlanjut Bang gitu. Ya, nah, terus? pas di kosnya itu kan aman. Semua orang senyum kayak terima kasih ke saya kan. Nanti lain kali dipanggil lagi kalau ada apa-apa. Saya kayak iyain gitu kan. Bla 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 bla. Akhirnya saya pulang. Saya pamit pulang karena malam memang udah larut sih waktu itu jam 1:30 pagi. Jam 1:30 pagi. Akhirnya ya udah. Saya antar teman dulu ke kos. Teman yang saya bawa nih. Teman yang saya bawa juga ini keheran. Loh, kamu bisa anjing? Maksudnya karena kita sama-sama gini lah. Siapa loh yang tahu? Ya temannya itu juga pasti tahu Bang Rama itu kehidupannya kayak gimana, kan nggak pernah gitu-gitu atau gimana. Dan mistis atau apalah. Akhirnya saya balik kan, kita cerita, saya balik ke kos nih. Saya antar dulu temen saya ini ke kosnya. Kebetulan dia deket dari sana di kampus 2, di kampus 1. Nah, saya balik ke kos. Pas saya balik ke kos itu udah masih nih jam 2, kalau nggak salah jam 2, masih jam 2 lah. Belum nyampe jam 2 tepat nih, masih jam 1 kayak lebih 4:50 lah kan. Akhirnya saya baring. Saya lupa nih bahwa saya pernah ngobatin orang yang pernah kesurupan. Saya lupa karena pas biasalah karena jalan-jalan sambil ngomong kan sampai nanti pas sampai kos itu kayak saya masuk saya udah capek juga kan, baring terus sambil lihat HP kan. Karena udah larut malam saya coba tidur kan, matiin lampu. Pas matiin lampu baring lagi. Kalau nggak salah saya baring hadap ini sih barat. Pokoknya kaki saya hadap barat, kepala saya timur kan. Di sini di atas kepala saya kan ada tembok nih. Jarak 5 menit itu antara kita ini sih. Antara sadar dan tidak sadar gitu kan. Sadar dan tidak sadar waktu itu. Itu Allahu a'lam ya. Karena ini pada dasarnya saya juga sumpah sampai sekarang belum paham dengan kejadian itu. Udah sih saya konsultasikan nanti sih. Ceritanya mungkin terlalu panjang kalau saya ceritain masalah itu. Ini saya ceritain yang kejadian di kos kan. Nah, setelah itu tiba-tiba kayak ada sosok yang muncul. Ini yang saya maksud, antara saya melihat loh dengan mata nih. Saya melihat dengan mata, kadang sadar, tapi saya waktu itu nggak bisa gerak. Itu Allahu a'lam, saya nggak bisa gerak sumpah. Nggak bisa gerak, dia muncul dari atas. Tembus tembok gitu Bang. Dia muncul dari atas besar, terus rambutnya panjang. Itu kayak hitam semua. Dari tubuhnya hitam. Nggak ada putih-putihnya. Kalau ada misalkan orang-orang yang bilang hantu itu enggak sih. Hantu itu putih kan enggak? Hitam, kayak bayangan hitam yang besar. Tembus tembok gitu. Langsung dari atas kepalanya Bang Rama. Di atas kepala saya lihat nih, langsung duduk di ini dada. Waktu itu kan saya terlentang tidur. Saya nggak bisa napas. Hampir kalau nggak salah itu hampir dah saya pingsan atau enggak, ya Allah wa'alam.
karena saya sudah yakin bahwa hidup dan mati ada di Tuhan. Hanya saya baca pokoknya semua apa ayat yang saya bisa saya baca. Sumpah. Nah, di situ jinnya bilang, jangan balik kalau kamu gak mau mati. Ini peringatan terakhir. Dia bilang, udah di peringatan tadi, peringatan kedua kalau kamu ulangi lagi kamu mati. Gitu kan. Nah, setelah dia ngomong itu mata saya ini kayak melek gitu kan, padahal tadi emang udah Tadi lihat. itu udah kayak melek gitu kan. Makanya itu yang saya bingungin. Antara itu mimpi, itu antara dunia apa sih? Karena saya juga nggak terlalu ini. Ya, itu pengalaman yang cukup. Dan juga ada sih lebih pengalamannya lagi. Karena bukan di situ sampai situ saya ngobatin itu. Masih maksudnya ada pasien lagi yang lebih seram dari itu gitu, Bang. Bisa di cut nggak videonya, Bang?